Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Nih, apa sih lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan adalah badan usaha yang menyediakan jasa keuangan seperti menawarkan kredit, menanamkan dana dalam aset keuangan, serta menyediakan mekanisme pembayaran, potensi resiko, program pensiun, dan penerimaan uang. Nah, peran utamanya apa ya? Jadi, peran utama dari lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan. Yang kedua, menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Nah, kita kan udah membahas tentang lembaga keuangan. Terus ada juga loh, yaitu sistem keuangan. Jadi, sistem keuangan itu adalah kesatuan yang terdiri dari yang pertama, lembaga jasa keuangan, yang kedua, pasar keuangan, yang ketiga, infrastruktur keuangan, dan yang keempat adalah sistem pembayaran. Nah, di sistem pembayaran ini, itu ada yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan dan mengalokasikan dana masyarakat, terus mendukung perekonomian nasional, serta terhubung dengan korporasi dan rumah tangga. Nah, di lembaga keuangan dalam sistem keuangan itu ada fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan itu apa sih? Jadi, fungsi tabungan itu adalah sistem keuangan yang menyalurkan tabungan menjadi investasi yang mendorong produksi dan kesejahteraan masyarakat. Contoh, seseorang menabung di bank. Uang tabungan itu dipinjamkan bank kepada pengusaha untuk membuka usaha. Usaha berkembang, produksi meningkat, dan banyak orang mendapat pekerjaan. Hasilnya, ekonomi tumbuh dan masyarakat jadi lebih sejahtera. Terus fungsi yang kedua adalah fungsi kekayaan. Apa sih fungsi kekayaan itu? Jadi fungsi kekayaan adalah aset keuangan yang berfungsi sebagai sarana tabungan dan penyimpanan kekayaan, memungkinkan masyarakat menjaga nilai kekayaan hingga siap dibelanjakan. Contoh, seseorang menyimpan uangnya dalam bentuk emas agar nilainya tetap terjaga dan bisa digunakan di masa depan. Penjelasan, emas berfungsi sebagai penyimpan kekayaan karena nilainya cenderung stabil dan dapat dipakai kapan saja saat dibutuhkan. Nah, yang ketiga ada fungsi likuiditas. Apa sih fungsi likuiditas itu? Jadi, fungsi likuiditas adalah sistem keuangan yang menyediakan likuiditas, memungkinkan aset keuangan mudah dikonversi menjadi tunai saat dibutuhkan. Contoh, nasabah dapat menarik uang dari rekening tabungan di bank kapan saja saat membutuhkan dana tunai. Penjelasan, ini menunjukkan sistem keuangan menyediakan likuiditas karena aset tabungan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Yang keempat ada fungsi kredit. Fungsi kredit adalah sistem keuangan yang menyediakan kredit bagi konsumen dan investor, misalnya melalui bank untuk pembelian rumah atau mobil. Contoh fungsi kredit, bank memberikan kredit kepada individu untuk membeli rumah. Misalnya, seseorang meminjam Rp40 juta dari bank untuk membeli rumah seharga Rp50 juta, lalu mencicilnya setiap bulan. Ini memudahkan kepemilikan rumah tanpa harus menabung seluruh jumlah terlebih dahulu. Nah, yang kelima ada fungsi pembayaran. Apa sih fungsi pembayaran itu? Jadi, fungsi pembayaran adalah sistem keuangan yang memfasilitasi proses pembayaran, baik melalui cek, kartu, giro, maupun e-banking, yang kini semakin populer. Penjelasan, sistem keuangan memudahkan transaksi ekonomi melalui sarana pembayaran yang efisien. Contoh, seseorang membeli barang di marketplace misalnya Tokopedia dan membayarnya menggunakan QRIS dari aplikasi wallet GoPay atau OVO. Sistem ini memproses pembayaran secara real-time tanpa uang tunai. Nah, yang keenam ada
Fungsi risiko. Fungsi risiko adalah sistem keuangan yang menawarkan proteksi terhadap berbagai risiko melalui produk asuransi dan penjaminan seperti risiko jiwa, kesehatan, dan kerugian. Penjelasan, sistem keuangan menyediakan perlindungan terhadap risiko dengan instrumen seperti asuransi dan lembaga penjaminan. Contoh, seorang petani mendaftar pada program asuransi pertanian yang disediakan oleh pemerintah melalui Jasindo. Ketika gagal panen karena cuaca ekstrem, ia mendapat kompensasi ganti rugi. Nah, yang terakhir ada fungsi kebijakan. Fungsi kebijakan adalah sistem keuangan yang membantu pemerintah menstabilkan ekonomi dan mengurangi resiko inflasi melalui kebijakan yang efektif. Penjelasan, sistem keuangan digunakan sebagai alat pemerintah dalam mengatur ekonomi nasional melalui kebijakan moneter atau fiskal. Contoh, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan bi rate untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan ini memengaruhi bunga kredit di bank yang secara tidak langsung mengurangi konsumsi berlebihan dan menstabilkan harga barang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pasar keuangan atau financial market. Apa sih financial market itu? Jadi, financial market adalah sarana yang menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pinjaman, seperti untuk modal usaha, dan ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama ada pasar uang atau money market, yaitu pasar yang menjual belikan surat berharga jangka pendek seperti deposito berjangka dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contoh, sebuah perusahaan membutuhkan dana selama 3 bulan untuk membiayai kebutuhan operasionalnya. Perusahaan tersebut kemudian membeli sertifikat deposito time deposit dari sebuah bank dengan jangka waktu 3 bulan dan bunga tertentu. Setelah 3 bulan, perusahaan menerima kembali modal pokok beserta bunganya. Transaksi ini terjadi di pasar uang. Yang kedua, ada pasar modal atau capital market, yaitu yang memperjualbelikan modal jangka panjang dalam bentuk obligasi dan saham dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, berbeda dengan pasar uang yang berjangka pendek. Contoh pasar modal. Bursa Efek Indonesia BI, tempat jual beli saham dan obligasi yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, di lembaga keuangan dalam sistem keuangan ada juga yang namanya aset finansial dan aset non-finansial. Apa sih aset finansial itu? Yaitu aset yang tidak berwujud yang nilainya berasal dari klaim kontraktual, memberikan hak untuk menerima aliran kas di masa depan seperti bunga, dividen, atau pengembalian pokok dan dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Aset finansial diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama aset lancar, yang kedua investasi jangka panjang, dan yang ketiga equity. Pertama, aset lancar current financial assets, aset finansial yang dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh, kas dan setara kas cash dan cash equivalents, uang tunai, deposito jangka pendek, piutang usaha, account receivables, tagihan kepada pelanggan atas penjualan barang atau jasa, surat berharga jangka pendek, sertifikat Bank Indonesia SBI, commercial paper, obligasi, jatuh tempo 1 tahun. Kedua, investasi jangka panjang long-term investments, aset finansial yang dimiliki untuk tujuan investasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contoh, obligasi jangka panjang, surat utang pemerintah atau korporasi dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Deposito berjangka panjang, simpanan bank dengan tenor di atas 1 tahun. Investasi pada saham perusahaan lain jika dimiliki dalam jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan. Ketiga, ekuitas equity instruments, surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu entitas. Contoh, saham biasa common stock, kepemilikan di perusahaan dengan hak suara. Saham preferen preferred stock, saham dengan dividen tetap namun tanpa hak suara. Reksadana saham, instrumen investasi kolektif yang menanamkan dana ke berbagai saham.
Nah, yang kedua ada aset non-finansial. Apa sih aset non-finansial itu? Jadi aset yang memiliki nilai yang berasal dari karakteristik fisiknya, bukan klaim kontraktual. Aset ini tidak diperdagangkan di pasar keuangan dan penting bagi perusahaan sebagai agunan untuk pinjaman serta meningkatkan kemampuan jangka panjang. Aset non-finansial diklasifikasikan menjadi dua jenis antara lain. Yang pertama, aset berwujud, yang kedua, aset tidak berwujud. Pertama, aset berwujud tangible assets. Aset ini memiliki bentuk fisik dan dapat disentuh. Contohnya, tanah dan bangunan gedung kantor, pabrik, atau gudang milik perusahaan. Mesin dan peralatan mesin produksi di pabrik, kendaraan operasional, perabotan dan peralatan kantor, meja, kursi, komputer, printer. Kedua, aset tidak berwujud intangible assets. Aset ini tidak memiliki bentuk fisik, tetapi tetap memiliki nilai ekonomi. Contohnya, hak paten hak eksklusif untuk memproduksi atau menjual suatu produk. Merek dagang brand, nilai merek seperti Nike, Apple, atau Indomie. Hak cipta hak eksklusif atas karya tulis, musik, atau desain. Goodwill nilai lebih yang dibayarkan saat membeli perusahaan lain, mencerminkan reputasi, pelanggan loyal, dan lain-lain. Nah, dari materi-materi yang kita bahas dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan memainkan peran penting dalam sistem keuangan dengan menyalurkan dana, menyediakan likuiditas, dan membantu manajemen resiko. Mereka memperlancar aliran dana antara pihak yang surplus dan defisit secara efisien. Sistem keuangan juga mencakup pasar keuangan dan pasar modal, tempat bertemunya penawaran dan permintaan dana jangka pendek maupun panjang. Pasar ini memperdagangkan aset finansial seperti saham dan surat utang, serta aset non-finansial seperti properti dan komoditas.